Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Bicara buat kami. Buka firman-Mu, jelaskan isi hatimu. Dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan. Amen, amen, amen. Silakan duduk saudaraku dikasih Tuhan. Wow, you look good. Semuanya excited 1 September bersama-sama dengan Tuhan. Lihat kiri kanan, salam, katakan selamat masuk bulan baru. Yes, haleluya. Sudah makan siang semua? Enak makannya, puji Tuhan, tetap ucap syukur. Nah, dari bulan lalu kita belajar mengenai kekristenan. Dan bulan ini tetap masih dalam hal mengenai kekristenan, tetapi sekarang adalah ciri-ciri sejati orang Kristen kayak apa. Dan tadi pagi saya sudah bawakan series ini. Saya pernah bawakan series ini dengan versi agak lama, tahun awal-awal gereja ini 2016-2015. Tapi saya bawakan kembali hari ini dengan di upgrade sedikit. Ya, sebelum kita jadi Kristen di Antioquia dulu, namanya disebut adalah pengikut Yesus. Saya akan berikan series Jesus Followers dengan judul Pay the Price. Orang Kristen cirinya adalah bayar harga. Semua katakan bayar harga. Tadi pagi saya bilang bahwa seperti Petrus Tuhan bilang sama Petrus waktu diundang untuk kedua kali, ikutlah aku, follow me. Dikatakan bahwa waktu kamu muda kamu bisa kemana aja yang kamu mau. Tapi sudah tua, kamu akan mengulurkan tanganmu, orang akan mengikat pinggangmu, dan membawa ke tempat yang kamu gak sukai. Tadi pagi saya bilang orang Kristen, siap-siap, be ready ketemu unwanted person. Orang-orang yang lu sebelin, orang-orang yang gak pernah expect disuruh puasa untuk mereka. Orang-orang agama tertentu, ras tertentu, kenapa orang-orang yang jahatin saya, orang-orang yang nggak baik sama saya, kenapa saya disuruh justru jadi berkat buat orang-orang yang membuat saya susah. Seperti para murid sempat syak melihat Yesus ngomong dengan wanita Samaria di siang hari bolong, seorang pendosa berat yang dirubah menjadi penyembah benar. Para murid sempat syak, kenapa guru ngomong seperti orang seperti itu. Dan yang kedua, tadi pagi saya bilang orang Kristen, pengikut Yesus siap-siap dibawa ke unwanted situation. Situasi yang kita gak kehendaki. Karena seringkali situasi kita yang kita mau adalah langit biru, jalan tol, terbuka semuanya, berkat every time, ATM penuh, kantong penuh, jodoh lancar, promosi terus jalan. Itulah ekspektasi kita jadi orang Kristen. Equal dengan semuanya. Makanya gak salahkan satu pendeta yang lagi hangat nih di YouTube, yang ngecap orang karismatik tuh yang sukanya gitu-gitu deh, berkat-berkat, yang bahasa roh untuk sembuh. Buktikan bahwa orang Kristen, orang karismatik, bukan hanya cari berkat, tapi cari pemberkat. Amin. Kita percaya, kita berkat is good, we love berkat. Tapi jangan jadi Kristen yang cuman cari berkat, cuman cari sembuh. Ya, tadi yang jam kedua saya bawa dari 3 interview, 3 orang yang mau ikut Yesus, mau jadi Kristen. Tuhan bilang yang pertama bahwa orang serigala punya liang, burung punya rumah, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Berceritakan bagaimana bahwa ikut Yesus yang disuruh mengenai bukan bayar harga, disuruh bahwa tidak boleh lihat ke belakang, mempersiapkan rumah masa depan kita di sorga. Jangan hanya sibuk menyiapkan rumah, karir di dunia, tapi siapkan bahan bangunan untuk kita ada di sorga. Kita dipersatukan di tempat ini bukan hanya orang-orang suka nyanyi, tapi satu destiny sama. Kita semua akan diberkati di bumi, tapi juga akan masuk sorga. Yang mau katakan amin. Lalu kita yang orang yang kedua dikatakan, aku mau kubur bapakku dulu. Tuhan bilang enggak boleh, biar orang yang mati, urus yang mati. Artinya apa? Tuhan bilang enggak ada lagi berhala. Karena itu kebudayaan Yahudi yang membuat harus kubur ayahnya dulu sebelum pergi, ataupun juga banyak tradisi yang manusia ciptakan sehingga ada idol-idol, ada berhala-berhala yang masuk ke kekristenan kita. Kristen sama dengan berhala. Mungkin karir jadi berhala, anak jadi berhala, mobil, hobi jadi berhala, pekerjaan bisa jadi berhala. Ya, hati-hati. Jadi kita jadi Kristen, ingat God is number one and the only one. Dan yang terakhir dikatakan kalau kamu mau membajak,
Jangan lihat ke belakang. Karena orang yang membajak, lihat ke belakang, maka bajakannya akan siksa dan hancur tanah itu. Artinya apa? Don't look back. Kalau jadi Kristen, jangan orang Kristen yang coba kemarin. Wah, waktu itu. No, kitalah ciptaan yang baru, inilah musim yang baru, jangan ingat masa yang purbakala. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. So ini jam kebaktian ketiga, saya akan bawakan the part 3 dari Jesus Followers, Pay the Price. Yuk berdoa dulu. Bapak terima kasih, ajar kami untuk mengerti, untuk bayar harga, untuk mengerti bahwa kata bayar harga bukan kutuk, tapi satu ciri khas kami di dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Well, saya percaya setiap kita di sini ikut Yesus, bukan hanya fansnya Yesus. Beda banget antara ngefans dengan followers. Ya, kalau kamu cuma ngefans, kamu cuma hanya waktu artis itu lagi jaya, kamu gila-gilai, kamu ngefans, tapi begitu dia udah nggak ngetop lagi, kamu tinggalkan cari yang lain. Ya, tapi ada orang-orang yang hard followers. Ada orang sampai nginep di depan rumah yang dia puja. Sampai bahkan dia tiru semuanya, gaya, bajunya semua dia ikuti. Ya, 3 tahun yang lalu setiap saya sebut nama Arsenal, maka Pastor Timmy akan tertunduk dengan muka yang merasa menyesal. Saya bilang, Tim ganti agama lah ke MU begitu ya. Nah, tapi dari 3 tahun, 4 tahun lalu dia tetap semangat berdoa puasa, berbahasa roh buat Arsenal, walaupun kalah. Tapi 2 tahun ini, mujizat masih ada. Mujizat itu nyata. Dia lihat dia khotbahnya udah makin luar biasa karena Arsenal udah makin menang. Tapi there's a hard followers. Dia nggak cuman jadi fans. So, tetap Persija Bapak Ibu. Puji Tuhan. Istri saya dulu ngefans banget sama Brad Pitt. Makanya suaminya nggak jauh-jauh seperti Brad Pitt. Setiap aku lihat perutku makin stres. Tapi dulu dia punya semua film Brad Pitt. Setiap kali lihat Brad Pitt dia akan tersenyum, tersipu-sipu. Setiap saya nonton film sama dia, hati membara begitu. Tapi puji Tuhan, dia fans banget sama Brad Pitt. Tapi dia jadi 28 tahun followersnya Andi Cokro. Sampai hari ini tetap setia, tetap mengasihi, tetap elus perut saya walaupun besar dan membesar. Itulah bedanya followers dengan fans. Lia membuktikan, dia bukan cuma ngefans waktu suaminya diberkati, bukan cuma waktu suaminya jaya, tapi dia jadi followers yang paling setia. Waktu aku di lembah, waktu aku buat dosa, waktu aku rasanya udah gak bisa kasih pengharapan buat dia. Itulah dibuktikan seorang yang cuma ngefans atau followers. Hari ini, ayo kita tanya sama diri kita, kamu followers Jesus atau fans Jesus? Karena orang Kristen dikenal sebagai Jesus followers. Apa itu Jesus followers? Do what Jesus does, go where Jesus goes, speak what Jesus speaks. Dia dikenal dengan orang yang mirip banget. Orang gak bisa bedain antara Yesus dengan murid-muridnya. Matius 19 ayat 27 siang ini akan diambil dari ini. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami meninggalkan segala sesuatu dan follow you. What can I get? Apakah yang akan kami peroleh? Dengan perkataan ini Petrus berkata, aku udah tinggalkan semua. Tinggalin dosa, ikut Tuhan, jadi Kristen, dibaptis, bahasa roh, puasa, whatever you name it. Gue udah lakukan semuanya. I leave anything behind and follow you, jadi Kristen. Lalu apa yang kami dapat? Loh kok bisa-bisa nanya begini? Kenapa tiba-tiba ada backgroundnya? Karena nanti baca di rumah ya dari ayat 16 sampai 26 itu cerita seorang anak muda yang kaya. Saya pikir wah ini anak muda yang kaya ini kan luar biasa ya sebetulnya. Kalau ada orang yang datang nih ke GC misalnya nih masih muda, pintar, cum laude, takut akan Tuhan, patuh sama orang tua. Anakku 2 gadis belum married begitu ya kan. Saya bilang calon mantu yang baik nih, calon pengerja yang baik nih. Lalu bilang, can I follow you? Tapi waktu itu ditanyakan apakah engkau melakukan Taurat Tuhan? Ya,
Apa kamu melakukan perintahnya? Lalu dia tanya, orang anak muda tanya, perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Anak muda ini bilang, beres bos, semua udah aku lakukan. Apalagi masih kurang? Yesus tanya lagi kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergi, jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin. Maka engkau beroleh harta di sorga. Datang kemari dan follow me. Jadi Kristen habis itu. Ketika mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah inilah yang pastor ingin luruskan. Orang Kristen di akhir zaman, no wonder sekarang itu apalagi gereja karismatik, jangan tersinggung lah. Karena banyak orang karismatik punya sikap seperti itu. Setiap datang kepada Tuhan, what can I get? Kita menjadi consumer number one. Kita punya spirit consumer. Kita udah beli kok. Kita udah memberi kok. Kita udah nyanyi kok. Kita udah nangis. Berapa liter Tuhan mau aku nangis? Aku udah lompat. Aku udah lakukan apa saja. What can I get? Cuannya buat gua apa sih? Kita menjadi Kristen yang sangat consumer. Kita menjadi Kristen yang begitu rasanya hakku. Padahal Tuhan katakan jadi Kristen adalah menyerahkan hak, bukan mempertahankan hak. Katakan amin. Kita hanya bilang, come on, hakku apa? Mana yang buat aku? Bukannya kita gak boleh minta sama Tuhan. Bukannya kita gak boleh diberkati. Bukannya kita gak boleh sukses. Tapi waktu engkau datang, engkau selalu punya mindset Kristen adalah, gua dapat apa? Untungnya buat aku apa? Sama aja kayak Paulus bilang kepada Timotius, manusia akhir zaman yang mementingkan dirinya sendiri. Me, myself, I. Maka Tuhan di sini mau kita sungguh-sungguh untuk belajar menjadi orang yang ikut dengan Tuhan. Bukan karena kita banyak hartanya, tapi karena kita mengasihi Dia. Bayar harga bukan mengenai berapa persen. Karena banyak orang yang kayak Sakeus, dia berikan setengah hartanya. Tapi ada juga janda miskin, dia memberikan sedikit tapi hampir seluruh hartanya. Jadi Tuhan nggak bilang pay the price, di sini adalah mengenai berapa banyak kamu memberi. Berapa banyak donatur, bukan di situ. Tetapi pay the price, membayar harganya, adalah satu ciri khas orang Kristen yang bukan seperti apa ya. Sudah pikirkan kami udah dibayar lunas sama Tuhan. Kami sudah merdeka dong pastor. Kami sudah dimenangkan, kan darahnya tuh luar biasa. Kenapa harus bayar harga lagi? Come on, jangan nyanyi mengenai salib. Bodoh banget bicara mengenai salib di zaman ini. Sehingga banyak orang anak Tuhan akhirnya hidup merdeka tapi tidak bisa mempertahankan kemerdekaan. Mana yang lebih sulit, merebut kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan? Banyak orang merdeka, but after that, bingung. Maka kata pay the price ini bukan berarti kau jadi budak lagi. Tetapi lihat para murid. Dan lihat ini cara-cara mereka mati di depan. Nggak ada yang di situ matinya karena kolesterol, diabetes. Karena apa? Marah karena ada di gereja palsu, pastor install. Dibandingkan jamnya lebih banyak dari yang lain, nggak ada. Semua matinya, Matius mati disembelih di Ethiopia. Markus mati diseret oleh kuda di Alexandria. Lukas disalib di pohon zaitun di Yunani. Yohanes direbus, digoreng, dipanci, tapi gak mati, dibuang ke Patmos. Petrus disalib terbalik di Roma. Yakobus tua dipenggal di Yerusalem. Yakobus muda dilempar dari puncak bangunan, dipukul oleh tongkat sampai mati. Bartolomeus mati dikuliti hidup-hidup. Andreas disalib berbentuk X. Thomas ditombak di India. Yudas dipanah sampai mati. Matias dipenggal. Paulus dipenggal di Roma. Saya pikir, come on pastor, that's history. Yes, it is true, it is true. But, ini yang buat Kristen hari-hari ini
lupa banget bahwa semua orang yang mati disebut martir ini, mereka mati dengan sukacita. Mereka mati walaupun sakit, mereka tahu mereka menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Berapa banyak kita karena tadi itu apa yang bisa kami peroleh, waktu ada sesuatu yang kayaknya gak enak aja, boro-boro disuruh mati. Boro-boro disuruh untuk mempertahankan iman. Boro-boro kamu disuruh untuk benar-benar bertahan dalam badai. Disuruh sakit sedikit aja kamu udah, no that's not me. Gua gak sign for this. Gua taunya Kristen itu adalah selalu merdeka. Kristen selalu diberkati. Kristen selalu angin sepoi-sepoi. I don't expect this. Nah inilah yang salah seringkali. Kenapa orang Kristen menjadi orang yang sangat mediocre. Gak lagi berjuang, gak lagi mau berikan all, give it all. Memberikan semuanya. Karena itu, dia gak mau bayar harga. Saya selalu teringat Roy Pontoh, Yong Ambon. Kesaksian ini saya dengar di waktu dia datang 15 Mei 2011. Tapi ini terjadinya di Januari 99. Anak-anak remaja dari GKPB, MDC, Ambon, retreat di pinggir kota, lalu kembali. Dan waktu kembali itu mereka dihadang. Dan Roy Pontoh yang baru dengar mengenai Jesus followers, pengikut Yesus. Maka dia disuruh menyangkal. Sangkal Tuhanmu. Lalu dia bilang beta laskar Kristus. Tangan yang kiri dibacok, putus. Dan kesakitan dia bilang beta laskar Kristus. Yang kanan diputus. Ketiga dia teriak beta laskar Kristus. Kali di perutnya yang dirobek dan dia mati. Cerita itu mungkin tragis kalau hanya sampai di situ. Tapi yang luar biasa, ayah dan ibu Roy Pontoh memutuskan membuat satu pelayanan yang justru melayani orang-orang yang radikal, yang membunuh Roy. Dan lewat pelayanan mereka di sana, ribuan orang-orang itu mengikuti Yesus, mengenal Yesus, dijamah oleh Yesus. Saya bicara seperti ini bukannya berarti membandingkan iman saudara dengan Roy. Tapi Roy, anak kecil, yang takut mati juga. Tapi waktu dia dengar firman itu, dia percaya. Ada sesuatu yang lebih dahsyat, bukan hanya kuat-kuatan. Bukannya nantangin, saya bukan berarti nantangin saudara untuk jadi radikalisme. Bukan artinya begitu lihat misalnya Alkitab diinjak-injak saudara akan bakar ibadah rumah ibadah orang lain. No, bukan begitu, bayar harga bukan begitu. Tapi yang saya mau, kalau kita udah jauh dari apa yang mereka lakukan. Boro-boro. Baru digertak sedikit sama iblis, udah gak Yesus, gak Tuhan-Tuhanan. Kita menjadi orang yang begitu so weak. Ini yang pastor ingin bukakan kepada kita bahwa setiap revival dimulai dengan orang Kristen yang give it all, memberikan semua kekuatannya, kasihnya, doanya, semua bukan hanya liturgi, tetapi kekristenan menjadi begitu nyata. Karena ada kata bayar harga. Markus 8 ayat 34 sampai yang ke-35. Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Pastor akan tutup dengan dua ini mengenai following Jesus, Jesus followers. Setiap orang yang mau jadi Jesus followers, pertama harus sangkal diri, semua bilang sangkal diri. Kedua pikul salib, katakan pikul salib. Dua itu yang pastor ingin bahas. Mengenai yang pertama deny yourself. Orang Kristen, engkau akan diberkati, engkau akan disembuhkan. Ingat, kesembuhan adalah destiny-nya hidup saudara. Saudara pasti sembuh, pasti diberkati karena itu hadiah Tuhan, katakan amin. Tetapi ada satu ciri daripada
orang-orang Kristen adalah berani menyangkal dirinya. Menyalibkan kedagingannya. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Galatia 2:20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bahkan dikatakan I no longer live. Aku gak hidup lagi, malah Kristus yang hidup dalam aku. Hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Adalah kita bilang pada diri daging kita, I no longer live. Aku gak hidup. Apa maksudnya ini? Karena Paulus menyamakan bahwa orang yang pengikut Kristus adalah orang-orang yang seperti orang mati. Apa sih maksudnya? Kami hidup kalau disebut orang mati adalah orang yang paling kita sukai karena gak pernah komplain. Orang mati di peti mati, mau dipakein baju apa aja, mau dipotong rambutnya kayak apa, dia gak akan ngelek bilang, kasih yang warna ini ya. Orang gak mau pakai yang seperti ini, lari semua saudara. Orang yang mati, dia akan diam, dia gak akan komplain. Kenapa hidup kita bisa penuh dengan komplain? Karena kita hidup. Orang hidup punya hak, orang hidup punya keinginan. Bukan berarti kita menjadi orang yang kayaknya, gak diperhatikan haknya. Udah mati aja lo enggak. Tapi bisa gak kita, walaupun aku hidup dikatakan, namun aku sendiri, bukan aku sendiri yang hidup. I no longer live. Namun aku hidup, tapi aku gak hidup lagi. Ini yang satu sikap di mana Paulus ajarkan kita. Makanya berani masukkan hakmu dalam kotak. Salah satu cara untuk mematikan diri kita adalah puasa. Saya mau bilang puasa. Siapa di sini waktu bilang puasa aja perut udah bunyi begitu seringkali. Apalagi puasa. Puasa, banyak orang yang hari-hari anak-anak sekarang, apalagi saya sih kagum banget anak sekarang makan nasi dikit-dikit gitu. Karena mereka hidup sehat. Puasain coba gadget kalau nggak langsung kayak orang sakau. Puasain IG TikTokmu. Puasain gak pegang WhatsApp 1 hari. Ayo coba. Selalu cara untuk ngetes apa kamu masih hidup dengan daging. Yang ngikutin daging terus. Gak nyangkal diri adalah berani puasain. Karena Matius 5 juga bilang ayat 29. Jika matamu yang kanan sesatkan engkau cungkil. Buang itu. Lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa. Tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam mereka. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggal. Buang itu karena lebih baik bagimu jika satu dan anggota tubuhmu binasa, tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ini bukan berarti kita jadi potong kiri kanan. Tapi Tuhan bilang, mulai identifikasi mana bagian kekristenanmu yang masih punya banyak kedagingan. Yang masih berseru merdeka. Gak bisa lagi dikontrol. Yang selalu kayaknya kalau begitu dengar firman, dia mau memberontak terus. Tuhan bilang, rasakan itu. Dan penggal, dalam arti mulai dilepaskan. Mulai ngalami pembebasan. Yang mau katakan amin. Bahkan Paulus juga nasihati ke Timotius seperti 2 Timotius 2 ayat 3-6. Kamu harus menderita sebagai seorang prajurit. Ya, di gimana kita Kristen. Tapi sekali kita Kristen hanya menjadi customer yang dimanjakan, yang dielus-elus. Padahal Tuhan bilang, ayo Kristen juga harus prajurit. Seorang prajurit berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras harus yang pertama menikmati hasil usahanya. 3 contoh tadi adalah orang-orang yang berani mendisiplinkan. Mematikan kedagingannya. Prajurit gak ada waktu bangun pagi. Malas bos gitu. Berapa pagi? Lari berapa jauh? Itulah seorang prajurit. Dikata olahragawan. Kalau punya mahkota, juara.
Ya, dia bertanding untuk olahraganya. Saudara lihat bagaimana Olimpiade yang baru, semua orang-orang yang berjuang. Gak bisa karena cuma iseng-iseng. Harus mendisiplinkan. Dikatakan petani yang harus bekerja keras. Sangkal diri yang pertama, I no longer live. Yang kedua adalah discipline yourself. Tadi seperti 3 contoh tadi. Discipline yourself. Berani. Jam 5 pagi pasang waker. Jangan di-snooze. Doa. Ngerang sama Tuhan. Baca firman. Disiplinkan. Ayo. Saya percaya orang Kristen. Biar kita bisa mengontrol kedagingan kita. Yang kedua yang terakhir adalah pikul salib. Semua bilang pikul salib. 1 Korintus 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku. Bukan untuk membaptis. Tapi untuk memberitakan Injil. Itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Supaya salib Kristus jangan jadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan. Biarlah waktu hari ini waktu pastor ngomong salib bukan berarti pakai kalung salib, bukan tato salib yang penting. No, tapi the message of the cross adalah kekuatan Tuhan. Ya bangkit berdiri sama-sama saya. Apa yang salib ngomong mengenai orang Kristen. Karena orang Kristen sekali identik dengan salib. Tapi salib berkata mengenai pay the price. Di salib itulah dia membayar the price of forgiveness. Orang Kristen, kita dikenal sebagai orang yang begitu murah hati untuk mengampuni. Setiap kali kamu jadi Kristen, kamu lupa. Atau kamu lihat salib, kamu ingat bahwa betapa besar kamu diampuni. Betapa besar pengampunan kasih Tuhan. Salib berkata mengenai harga sebuah kesetiaan. Karena dia setia, dia gak setengah jalan, tapi dia selesaikan sampai akhir. Jangan jadi Kristen cuman memulainya hebat, tapi selesaikan apa yang kamu mulai. Jangan hanya hebat di altar call pertama, jangan hanya hebat di baptisanmu yang pertama. Tapi dalam perjalanan iman, the price of faithfulness, setia sampai akhir. Dan yang luar biasa, salib adalah harga untuk jiwa-jiwa. Saya percaya itulah yang buat Yesus mau bayar harganya. Karena dia melihat jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dia melihat nama-nama saudara yang akan menjadi orang merdeka. Bisakah kita, waktu kita lihat, Tuhan aku mau bayar harganya. Untuk generasi yang berikutnya. Untuk orang-orang yang ada di sekitarku. Biar orang Kristen, engkau bukan hanya dikenal sebagai receiver, tapi jadi giver. Memberi pengampunan, memberi kesetiaan. Engkau memberikan bahkan kasih untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bukan hanya mempertahankan hak. Ingat para martir, ingat Roy Ponto. Ucap syukur kita gak harus mungkin lewati jalur itu. Tapi yang kita ambil benang merahnya adalah ada satu yang mereka katakan, Kristus itu cukup bagiku. Ikut Tuhan is a one-way street. Jalan satu arah. Katakan jalan satu arah. No turning back. No turning back. Kita berikan tepuk tangan bagi nama. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ
No turning No back. turning back. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turn. The cross before me, the wall behind me, the cross. Before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No Turning back. Inti daripada message hari ini, jadikan Kristen yang bukan hanya receiver, tapi engkau begitu banyak yang Tuhan berikan pada engkau, so you can give. Sekitarmu banyak butuh orang-orang yang butuh kasih, butuh doamu, butuh extra smile daripada engkau. Bisakah engkau besok masuk ke marketplace, ke kantor, lihat ke kiri ke kanan, harga sebuah jiwa, di mana engkau di situ beranikan diri, bayar harganya, walaupun gak enak untuk cuma bilang, hey bro, God bless you, God love you. Saya percaya kalau kita dengan hati yang tulus, gak ada orang yang ngamuk kok dibilangkan Tuhan memberkati engkau, Tuhan mencintai engkau. Seringkali kita begitu susah untuk bisa ambil extra miles memberkati orang lain. Biarlah Kristen kembali dikenal sebagai orang-orang yang berani bayar harga. Mungkin engkau ngalamin hari-hari ini, betapa engkau diprejudiskan, berapa engkau ngalamin gak enak. I'll pay the price. Karena saya percaya, satu harga yang engkau gak akan regret. Karena Yesus telah beri contoh buat kita. Dia Allah, segala Allah. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan.